Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriki Okvia, NPM 2275540, kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja, akuntansi beban, dan akuntansi persediaan. Yang pertama yaitu akuntansi belanja. Definisinya yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri 13/2006. Adapun klasifikasi belanja adalah menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu yang pertama belanja operasi. Apa aja sih yang ada di belanja operasi? Yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan sosial. Yang kedua yaitu belanja modal. Yang ketiga yaitu belanja tak terduga. Kemudian adapun prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Adapun pencatatan belanja barang dan jasa yaitu jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Untuk penyajiannya yaitu belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi beban. Adapun definisi akuntansi beban yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurut ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Adapun klasifikasi akuntansi beban yaitu yang pertama beban operasional. Apa aja sih beban operasional? Yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, kemudian beban penyisihan piutang dan beban lain-lain. Yang kedua yaitu ada beban transfer. Yang termasuk beban transfer adalah beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan lainnya. Adapun yang ketiga yaitu beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang,
defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat yaitu ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas yaitu beban luar biasa yaitu beban untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Kemudian prinsip pengakuan pengukuran akuntansi beban. Pengakuan dan pengukuran beban diakui saat yang pertama timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua yaitu terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian yaitu yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalui waktu. Koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai penggunaan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Sedangkan pencatatan beban yaitu jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dengan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Sedangkan contoh untuk pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LC di SKPD yaitu beban pada RKPPKD. Untuk penyajiannya yaitu beban dilaporkan di laporan operasional atau LO. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan defisinya yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Adapun contoh persediaan yaitu seperti persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat yaitu persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Yang kelima yaitu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Adapun pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP.
yaitu jurnalnya persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Adapun contoh transaksi yaitu contohnya dibayar gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar Rp 600 juta. Mekanismenya yaitu LS. Adapun pembukuan SKPD yaitu jurnal LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Untuk jurnal LO yaitu beban pegawai pada RK PPKD sebesar 600 juta. Sedangkan pembukuan PPKD yaitu jurnal LO yaitu jurnalnya RK SKPD pada kas daerah sebesar 600 juta. Adapun contoh SKPD untuk mekanisme UP dan GU yaitu diberi perlengkapan kantor sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas yaitu jurnal LRA belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta. Sedangkan jurnal LO yaitu beban barang pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Sedangkan pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU yaitu jurnal LO R per K PPKD pada kas daerah sebesar 60 juta. Sedangkan pembukuan PPKD yaitu jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas daerah sebesar 80 juta. Adapun contoh transaksi persediaan yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah Rp sebesar 6 juta. Adapun jurnal LO yaitu persediaan 4 juta pada beban persediaan 4 juta. Pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebesar 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah Rp 12 juta. Jurnal LO-nya yaitu beban persediaan 4 juta dan persediaan 2 juta.